Oke, hari ini kita mau belajar tentang sebuah peristiwa yang indah, karena banyak sekali peristiwa di Perjanjian Lama itu metafor-metafor yang terjadi di Perjanjian Baru, dan dahsyat banget. Makin kita belajar tentang sejarahnya, kita makin terkesima dengan apa yang terjadi di Perjanjian Baru bahkan di hari-hari ini. Karena itu adalah gambaran atau bayangan yang terjadi hari ini. Saya makin terkesima dan gak ada habisnya. Seringkali mungkin kita berpikir, Alkitab kayaknya udah mentok nih buat saya di sini. Nggak pernah begitu. Karena firman Tuhan itu sangat dalam, sangat dahsyat. Saya kalau berdiskusi sama Pastor Edwin aja kita sampai terkesima berduaan. Kok dalam banget gitu firman Tuhan ya. Dia bisa kasih sesuatu yang saya bisa balikin lagi ke dia. Dan kita kalau ngobrol bisa kata-kata yang tadinya kita udah baca tiba-tiba jadi kehidupan gitu loh. Karena dalam sekali firman Tuhan. Nah, ada 4 tempat di dalam kehidupannya Nabi Elisa. Dan ternyata itu adalah gambaran kehidupan rohaninya manusia pada saat ini. Ya, kita baca, ikuti perlahan-lahan, saya percaya ini akan memberkati kita semuanya. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang begini. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 1 sampai 6. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Itu yang pertama ya. Gilgal. Oke. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Itu yang kedua. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau, lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Elisa udah tahu, dia bilang sama nabi-nabi, lu jangan ngomong deh, gitu. Gue udah tahu. Kira-kira gitu kalau bahasa sehari-hari ya. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku kemana? Yeriko, itu yang ketiga. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau, lalu sampailah mereka ke Yeriko. Perhatikan kalimat-kalimatnya Elisa, dia nih anak mentornya Elia. Jadi Elia bilang begini, udah lu tinggal sini aja, gue mau pergi udah tinggal sini. Terus jawaban dia kepada gurunya, dia gak pernah bilang ini, jangan tinggalin saya dong. Dia gak pernah ngomong begitu, dia bilang begini, saya gak mau tinggalin kamu. Elia mungkin lihat dia, apa sih lo? Saya gak mau tinggalin kamu, maksudnya saya akan tetap nempel sama kamu gitu. Tapi hormat banget ngomongnya. Dia tidak bilang, jangan tinggalin saya. Dia bilang, saya gak mau tinggalin kamu. Dia kembali kepada dirinya gitu ya. Jadi itu kalimat dia yang penuh dengan hormat sebenarnya. Ya. Jadi yang ketiga Yeriko. Ayat 5. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku udah tahu, diamlah. Jadi semua orang nih ngomong ke dia, kemana dia pergi, kamu tahu gak sih Elia hari ini akan terangkat ke sorga? Dia bilang, udah tahu, saya udah tahu. Makanya dia gak mau tinggalin. Dia tahu nih sebentar lagi gurunya akan terangkat ke sorga gitu ya. Berkatalah Elia kepadanya, ayat 6, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan, itu yang keempat. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau, lalu berjalanlah keduanya. Oke, kita rangkumkan ya. Gilgal, Betel, Yeriko, Sungai Yordan, atau kita kenal daerah Yordan lah ya, daerah Sungai Yordan maksudnya ya, 4 ya. Oke, yang pertama Gilgal. Apa maksudnya Gilgal gitu? Ternyata Gilgal itu adalah tempat di mana waktu itu bangsa Israel harus disunat dan harus meninggalkan paradigma lama karena sebentar lagi mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Bukankah itu kehidupan kita sejak awal ketika terima Yesus, sampah kehidupan dunia harus dilepaskan? Paradigma lama harus dilepaskan. Sampai hari ini saja, ya selama 28 tahun saya melayani Tuhan, masih susah untuk bilang sama orang bahwa kamu sudah disediakan keselamatan, imanmu kepada Tuhan yang menyelamatkan, bukan upaya dan usahamu. Itu susah banget. Karena manusia terjebak di dalam ritual-ritual. Manusia terjebak di dalam agamawi. Dia nggak sadar bahwa posisi dia dengan Tuhan itu dimulai dari titik menerima, bukan memberi. Karena manusia agamawi selalu memberi. Saya harus mulai dengan titik sama Tuhan itu dimulai dari titik memberi. Harus memberi ini, memberi ini, memberi ini. Apalagi saya harus lakukan ya Pak, doa seperti ini kali ya. Udah gitu doa puasanya sekian lama kali ya biar Tuhan jawab. Pakai ritual, pakai upaya, pakai formula datang kepada Tuhan. Itu titik memberi.
Makanya ketika dia ngomong sama Marta, kalau bisa diartikan dalam bahasa sehari-hari, ngapain sih ribet-ribet pelayanan? Semua kita pasti ngomong begini, lah bukannya harus pelayanan? Dia bilang begini, maksudnya Yesus tuh gini loh, pelayanan gak apa-apa, tapi bukan gitu caranya. Pelayanan itu dimulai ketika kamu duduk dulu seperti Maria di kaki saya. Belajar dulu terima dari saya, penuh dulu hidup kamu, baru kamu melayani. Kalau kamu melayani sebelum kamu terima kebaikan saya, belum dimulai dari titik menerima, kamu akan melayani dengan ritual-ritual dan hanya sebuah keharusan. Kalau kamu belajar terima seperti Maria yang duduk di kaki saya, pelayanan kamu jadi penyembahan kamu. Kamu mau diterpa sama badai kek, kamu mau tiba-tiba di tengah-tengah sebuah pelayanan kamu disakiti hatimu lah, karena itu terjadi di mana-mana, kamu nggak akan terusik. Maksudnya, ya udahlah, saya sakit mungkin hati saya, tapi saya akan ngampunin dan saya akan kembali lagi karena saya lakukan ini buat Tuhan bukan untuk manusia. Itu maksudnya. Jadi Gilgal itu meninggalkan sampah dunia dan itu nggak mudah gitu loh. Karena apa yang akan dilakukan sama Tuhan di perjanjian di tanah perjanjian itu sangat dahsyat dan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Oke, kita baca sama-sama Yosua pasal yang kelima ayat 2 sampai ayatnya yang ke Yosua pasal yang kelima ayatnya yang ke-7 aja deh. Ayat yang ke-7 sampai 9, coba lihat ya. Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-7. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, ini keturunan berikutnya daripada bangsa Israel karena yang generasi awal nggak boleh masuk tanah perjanjian. Oke, ini generasi berikutnya ya, anak-anaknya ya. Yang ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Biasanya bangsa Israel itu disunat dalam hitungan 8 hari. Dan sunat itu adalah lambang daripada penyertaan Tuhan. Nah ini tiba-tiba mereka harus disunat di situ karena apa? Ayat 8. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut apa? Gilgal sampai sekarang. Gilgal itu adalah tempat generasi berikut daripada bangsa Israel disunat. Disunat karena mereka harus meninggalkan celah Mesir karena generasi awalnya atau orang tuanya mereka tidak boleh masuk tanah perjanjian. Mereka boleh, tapi mereka harus disunat karena di situ dikatakan itu berarti mereka meninggalkan celah Mesir. Mereka meninggalkan paradigma yang diajarin sama orang tuanya. Karena kalau masuk ke dalam tanah perjanjian tidak boleh bawa paradigma Mesir. Harus punya paradigma baru. Selama 40 tahun bangsa ini dimanja-manja dengan sebuah roti namanya mana. Rotinya sama tiap hari. Kalau saya ada di situ saya pasti nggak masalah karena saya bisa makanan-makanan yang sama setiap hari. Sampai istri saya bilang gini, aku aja belenek liatinnya ya, kok kamu bisa ya? Saya bilang gini, itulah cowok konsisten. Kalau kamu mau lihat laki-laki setia, lihat dari cara makannya tiap hari, itu aja. Berarti dia setia. Mau itu aja dia nggak apa-apa dan dia tetap tersenyum. Dia nggak bisa ngomong langsung. Makanya ngomong sama istri harus penuh hikmat. Ya. Tapi saya memang begitu. Ada nggak yang begitu sama aneh sendiri kata bias mungkin saya. Karena saya kalau suka gitu bisa terus makan begitu ya. Nah roti mana bukan karena suka atau tidak sukanya. Roti mana itu untuk kebutuhan mereka sebenarnya. Itu makanan sorgawi sih sebenarnya ya. Itu makanan malaikat mungkin ya. Karena semua pemeliharaan Tuhan dimulai dari situ. Dan mereka kuat-kuat aja tuh cuma makan roti mana, nggak ada peanut butter sama jelly-nya lagi. Iya kan? Nggak ada meshes-nya, nggak ada, Lure Park ya. Tahu nggak butter Lure Park? Yang asin, salted. Ini saya ajarin ya. Taruh roti di toaster. Jangan lama-lama. Yang paling rendah aja. Jadi pas dia naik ke atas tuh dia masih lembek-lembek, agak anget tau nggak? Enak kan? Jadi nggak keras kan? Potong pinggirnya, kasih butter Lure Park yang salted yang asin. Banyak, hajar meshes atasnya. Asin, manis, lembek-lembek, Selamat mencoba. Saya suka roti, jadi saya eksperimen terus sama roti ya. Emang, tuh makanan sorgawi lah begitu. Ini nggak ada, mana doang, bayangin coba ya. Sampai mereka komplain akhirnya, ini by the way ini mama saya umurnya 82 ya. Ini gara-gara dia saya suka roti nih. Dia yang jajalin saya roti terus.
Oke, coba lihat Yosua pasal yang kelima ayat 11 sampai 12. Coba lihat. Yosua 5 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan bilang begini, lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga toh. Oke, perhatikan ayat berikutnya. Lalu berhentilah apa? Mana itu? Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Dengan kata lain, manja-manjanya di stop. Karena mereka harus mengelola sesuatu yang jauh lebih besar, makanya paradigma Mesir harus dihapuskan. Karena kalau enggak mereka nggak bisa kelola tanah itu. Karena cuman paradigma manja-manja, nggak bisa. Yang Tuhan mau sediakan bagi mereka sesuatu yang lebih besar di sana, tapi harus ngelola. Jadi paradigmanya Mesir dihilangin, mereka masuk ke sana, mereka kelola, hasilnya lebih enak dari roti mana. Hasilnya bertih gandum lah, kalau kita baca buahnya tuh harus digandar karena buahnya besar-besar, tapi tanah itu perlu pengelolaan. Itu maksudnya. Jadi kehidupan rohani kita juga gitu, kalau sampah dunianya ditinggalkan, Tuhan punya kok banyak perkara besar di depan kita, tapi butuh pengelolaan. Salah satu pengelolaannya adalah dimulai dari diri kita sendiri. Coba deh kita mulai dengan hal yang paling sederhana, yaitu begini. Kalau ada masalah, kita mulai harusnya berganti kalau berdoa itu bukan orientasinya kepada jawaban, tapi orientasinya kepada penyertaan Tuhan selagi nunggu jawaban. Saya diskusi ini dengan Pastor Edwin yang kita sangat-sangat mengamenkan hal ini. Coba deh diskusinya arahnya gitu sama Tuhan. Karena gini ya, orang yang minta jawaban doa, by the way nggak salah ya minta jawab, nggak salah, it's okay. Cuman seringkali orang agamawi itu datang kepada Tuhan ngomong begini, Tuhan aku minta gini. Terus kita berpikir nanti saya harus begini supaya Tuhan jawab doa saya. Pakai formula akhirnya. Coba deh, karena banyak banget orang ngomong begini, doain dong Pak biar anak cepat kuliah, doain dong Pak biar anak dapat jodoh, doain dong Pak bahan ketahan di bea cukai. Itu seolah-olah Tuhan itu dewa, saya dukunnya. Seolah-olah gitu kan. Coba deh diubah. Pak, bisnis lagi seret Pak. Doain ya Pak supaya saya kuat. Doain ya Pak supaya saya berubah. Doain ya Pak anak lagi susah, istri lagi ninggalin saya, suami lagi ninggalin saya. Doain ya Pak supaya saya berubah. Karena banyak orang seperti biasa ngomong apa? Pak suami saya lagi ninggalin saya, emang brengsek tuh orang tuh Pak. Doain supaya dia yang bertobat. Jangan salah, ada kemungkinan kamu juga salah, banyak salahnya sampai dia pergi. Ayo. Jadi mulai fokus kepada diri sendiri. Tuhan ubahin saya, paradigma saya, supaya celah-celah masa lalu saya, sampah masa lalu saya yang mungkin saya nggak lihat karena blind spot loh. Makanya mobil kan ada blind spot. Tiba-tiba kita belok, kita gubrak nabrak. Kok nggak kelihatan sih tadi, itu blind spot namanya. Jadi kan hati-hati, nih yang bisa lihat blind spot kita, yang sisi yang kita nggak bisa lihat, kan orang yang terdekat sama kita. Dan seringkali kalau kita dikasih tahu tentang blind spot kita, kita marah. Kamu tuh harus sadar, kamu kalau ngomong ketus. Enggak, aku gak pernah. Nah itu tuh ketus tuh, misalnya gitu. Enggak, aku gak gitu. Yang lihat blind spot kan orang terdekat. Kalau dikasih tahu dengan kerendahan hati bilang, iya ya memang banyak kok aku harus berubah. Gitu dong. Lambat laun ketika itu dirubah, sesuatu yang besar yang Tuhan sudah sediakan gak akan ditunda. Karena butuh pengelolaan dari hati yang penuh kerendahan hati, dari hati yang penuh perubahan. Itu namanya celah Mesir yang ditinggalin. Bukan sekedar bertobat dari masa lalu terima Yesus, bukan itu aja, progresif kok. Yang namanya pembaharuan budi kan tiap hari, sekolah kehidupan kan setiap hari. Itu gilgalnya kita. Ya. Dan yang kedua namanya Bethel. Bethel itu selalu bicara tentang the presence of God. Bethel itu selalu berbicara tentang hadirat Tuhan. Dan ini yang membuat saya sedih. Karena masih banyak orang berkata begini, Tuhan gak peduli sama saya, Tuhan ninggalin saya. Bahkan di doa-doa orang Kristen kedengarannya sih bagus ya, tapi ngomongnya begini, Tuhan jangan tinggalin aku ya Tuhan. Ya ampun, gak akan ditinggalin kali. Kayaknya mohon-mohon, kedengarannya bagus sih ya doa-doa kayak begitu ya. Kayaknya aduh sedih, kayaknya aduh intim banget gitu. Harusnya kan gak gitu doanya. Makasih ya Tuhan, engkau gak pernah ninggalin aku Tuhan. Masa kita ngomong gitu sama orang tua kita?
Udah tinggal di satu rumah, lagi sedih-sedih, lagi konflik, aduh mama, papa jangan pernah tinggalin aku. Mereka, siapa yang ninggalin? Kita di sini juga gitu. Apalagi Tuhan gitu loh. Ya, hadirat Tuhan itu sering kali disalahartikan. Kita harusnya sadar hari ini. Terima Yesus, kita dimeterai. Salah satu bentuk meterai yang paling jelas adalah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itu meterai. Itu firman Tuhan bilang begitu. Dan firman Tuhan katakan Roh Kudus yang ada di dalam kita tidak pernah sedetik pun, sepersekian detik pun, selamanya dia tidak akan pernah tinggalin kita. Itu hadirat Tuhan loh. Jadi kalau kita nggak rasakan hadirat Tuhan, ya salah sendirilah. Dan hadirat Tuhan kan nggak bisa dinilai dengan kondisi ritual-ritual ibadah. Aduh emosi tersentuh, aduh nangis, aduh ada hadirat Tuhannya tadi ya gitu ya. Aduh kita seneng banget ada hadirat Tuhan, aduh puji Tuhan. Terus ada orang datang ke gereja gini, ih gue gak suka tadi lagunya. Apalagi khotbahnya tuh, pendetanya, silo gue ngeliat kepalanya. Gue gak bisa rasakan hadirat Tuhan. Ya salah sendirilah, hadirat Tuhan gak bisa dinilai pakai emosi. Sesekali nih emosi tersentuh, itu juga beda-beda kan. Kita bisa dalam sesuatu, saya lagi di gym beberapa bulan lalu. Saya cuma lihat cuplikan lagu di Instagram. Ada seorang Meksiko nyanyi lagu dalam bahasa Spanish. Dia cuma nyanyi dengan suaranya yang luar biasa indahnya. Dia nyanyi itu hanya mungkin gak sampai semenit deh. Saya bisa ulang-ulang itu lagu. Di Instagram loh padahal, sampai saya download, saya ulang-ulangnya sendiri. Dari nge-gym sampai saya pulang itu 1 jam 15 menit dan saya gak berhenti nangis. Tiba-tiba lawatan Tuhan terjadi. Beberapa teman-teman saya kasih tunjuk videonya. Luar biasa sampai saya nangis, di mobil saya nangis. Sampai saya tuh keluar dari gym tuh mau masuk ke mobil tuh sampai agak-agak nutup kepala karena nangis gak bisa stop, jamahan Tuhan. Sesekali emosi kita tersentuh. Bukannya setelah itu terus udah reda nih ya, di rumah udah biasa lagi, reda lagi gitu ya, karena lapar kan, mau makan segala macam terus gak rasa-rasa lagi, bukannya berarti Tuhan gak ada. Hadirat Tuhan harus dinilai dengan iman, bahwa Tuhan selalu hadir. Ingat loh, emosi kita terbatas, dan seringkali emosi kita tidak bisa dikontrol, karena namanya juga emosi, apa yang ada yang di dalam jiwa kita, itu sesuatu yang fana. Sesuatu yang bisa terusik, sesuatu yang bisa terganggu kapan aja. Karena di dalam jiwa tuh ada perasaan, ada emosi, ada pikiran, bisa terganggu kapan aja. Ya, oke. Ini salah satu buktinya. Coba lihat Hakim-Hakim pasalnya yang ke-20, ayat 26 sampai 27. Hakim-Hakim 20, ayat 26 sampai 27. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu. Lalu sampai kemana? Sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan. Berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan pada waktu itu ada di sana apa? Tabut perjanjian Allah. Dan banyak lagi yang lain-lainnya, saya gak punya waktu, banyak sekali dari kisahnya. Yakub lah dan lain sebagainya, itu semuanya kejadiannya di Betel. Selalu Betel menggambarkan the presence of God. Tabut perjanjian itu adalah lambang hadirat Tuhan. Tabut perjanjian itu beratnya luar biasa, the Ark of the Covenant, dan itu kalau diangkat sama suku Lewi, para imam, itu beratnya luar biasa, dan Alkitab mencatat Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka bisa angkat tuh tabut perjanjian. Kuk yang kupasang ringan. Betul, pada saat itu semua yang namanya hadirat Tuhan lah, yang namanya hal-hal indah dari Tuhan, bentuknya semuanya serba fisik. Hadirat Tuhan, tabut perjanjian. Tabut perjanjian ditaruh di dalam ruang maha kudus. Dimulai dari tabernakel Musa sebelum ada bait Allah. Yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus hanya imam besar setahun sekali. Berjumpa dengan hadirat Tuhan. Dia pun harus menguduskan dirinya. Ribet banget kan saat itu. Bahkan ketika di dalam kekudusan Tuhan manusia mau dekat-dekat, Tuhan bilang begini kepada Musa di semak belukar, jangan dekat-dekat karena ini adalah tanah kudus. Itu adalah sebuah kalimat yang paradoks loh. Karena harusnya tanah kudus itu bisa diinjak sama manusia.
Karena pengertian kita hari ini adalah kekudusan Tuhan itu melingkupi hidup kita kan hari ini. Kenapa pada saat itu kekudusan Tuhan gak boleh dekat-dekat? Karena belum ada Yesus. Belum ada penebusan. Kekudusan Tuhan bisa melumat manusia, manusia bisa mati di dalam kekudusan Tuhan. Bukan Tuhan bunuh manusia, tetapi ketidakkudusannya manusia bisa membuat dia mati di dalam kekudusan Tuhan. Makanya imam besar menguduskan dirinya dengan apa? Ritual-ritual, upacara-upacara buat dirinya sendiri. Supaya kalau dia masuk ke dalam ruang maha kudus, dia menjadi mediator buat manusia setahun sekali penghapus dosa. Kalau itu masih terjadi sampai hari ini. Misalnya saya nih imam besar, pastikan semua jemaat ke rumah saya sebelum hari pendamaian. Karena kalau nggak kudus imam besarnya masuk ke sana, mati. Jadi itu merupakan hari yang penuh kehormatan dan hari yang penuh kengerian. Apa nggak datang ke rumah saya itu pada pelukin saya, Bill, lu udah kudus belum? Lu jangan lihat-lihat sosmed ya Bill, ntar otak lu keganggu lo. Lu udah menguduskan diri kan, lu jangan metong lo besok ya, jangan mati lo besok ya. Lu keluar, gue doain lu selamat di sana. Apa itu kehormatan dan juga begini-begini sayanya pasti. Itu hari yang penuh dengan kengerian. Bukan Tuhan bunuh manusia, karena manusia nggak kudus bisa dilumat sama kekudusan Tuhan. Makanya kan ironis, Musa datang ke dalam tanah kudus, Tuhan bilang ini, jangan dekat-dekat. Karena ini holy ground. Masuk ke dalam perjanjian baru, dia bilang apa? Marta, Marta, kenapa engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara? Dengan kata lain, duduk di kaki aku. Langsung berubah. Yang tadinya jauh-jauh, sekarang dekat-dekat dong. Bapak Ibu, sekarang saya tanya, Roh Kudus kan kudus ya, tinggal di dalam kita. Kok nggak mati kita? Ayo. Karena setiap hari kita dikuduskan oleh Yesus. Itu sebabnya kekudusan dia manunggal sama kita. Itu sebabnya jangan pernah ngomong gini lagi, aku mau hidup taat supaya kudus, enak aja. Saya mau hidup taat karena saya sudah dikuduskan. Kita nggak mampu menguduskan diri sendiri. Yang ngudusin kita Yesus. Kita disempurnakan, kita dikuduskan. Itu urutannya harus benar. Supaya pikiran kita lihat dia itu luar biasa jadinya. Karena gak ada lagi murka Tuhan. Itu arti the presence of God. Dan bahkan kalau kita lihat, kalau kita mau gali lebih dalam lagi, yang namanya tabut perjanjian yang lambang daripada hadirat Tuhan. Saat itu di dalam tabut perjanjian ada apa yo? Itu ada 3 elemen loh. Ada 2 loh batu, di mana Tuhan tulis perintahnya, ada tongkatnya Harun, sama di situ ada roti mana di dalam tabut perjanjian. Itu lambang daripada pemberontakan manusia. Ditutup, namanya mercy seat. Ditutup, itu tutupannya itu tutupan yang penuh dengan kasih karunia. Dan Tuhan hadiratnya di atasnya. Jadi pemberontakan itu ditutup sama hadirat Tuhan. Itu semuanya serba fisik, hari ini kan gak ada. Itu lambang pemberontakan semua loh. Oke, 2 loh batu, lambang pemberontakan manusia kepada firman Tuhan. Tongkat Harun, lambang pemberontakan manusia kepada kepemimpinan daripada imam besar pada saat itu. Kemudian ada roti mana, itu adalah lambang pemberontakan manusia kepada provisinya Tuhan. Tuhan sudah sediakan komplain. Itu semuanya ditutup. Itu sebabnya terjadi hari pendamaian. Itu fisik semua kan, gak ada kayak gitu-gitu lagi. Hari ini Tuhan manunggal dengan kita. Jadi itulah arti hadirat Tuhan yang seringkali kita abaikan, kita anggap enteng. Karena dulu kalau kita lihat yang dulu, ribetnya luar biasa. Orang itu kalau ada hadirat Tuhan tuh sampai sesuatu yang sangat-sangat sesuatu banget gitu loh. Dan gak sembarangan orang bisa rasain itu, kecuali imam besar. Ketika kita mengerti tentang Gilgal, kita mengerti tentang Betel yaitu hadirat Tuhan. Kehidupan manusia selalu masuk ke dalam sebuah pergumulan. Itulah digambarkan dengan tempat yang namanya Yeriko. Yeriko adalah the first battle. Adalah pertempuran pertama di dalam tanah perjanjian. Dan bangsa Israel tidak melakukan apa-apa. Bahkan mereka melakukan sesuatu yang sungguh konyol sebenarnya. Dan sebelum mereka masuk ke sana, ya, dikatakan begini. Coba kita baca sama-sama Yosua pasalnya yang kelima ayat 13 sampai 15. Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Ini buat saya merinding kalau baca ini. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya
Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Ini keren banget. Kawan atau lawan, sebenarnya dia lagi lihat malaikat Tuhan. Are you friend or enemy? Jawab malaikat Tuhan begini, bukan. Neither. Bukan kawan, bukan lawan. Terus siapa dong? Akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Panglima bala tentara Tuhan berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat yang kau berdiri adalah tempat kudus, dan Yosua berbuat demikian. Yang terjadi pada saat itu, Tuhan mengirimkan malaikatnya, dan malaikatnya bilang begini, saya ada di sini to take over. Saya ada di sini, kalau kamu tanya saya adalah kawan atau lawan, saya bukan kemana-mana, saya adalah kiriman dari kerajaan sorga. Saya kerja. Jadi dia nggak lihat ini kawan atau lawan, dia cuma ditugaskan saya akan menghancurkan tembok itu buat kamu nanti. Saya ada di sini buat kamu. Jadi itu jawaban yang sungguh objektif, jawaban yang betul-betul kita harusnya paham bahwa ketika di dalam sebuah bahaya, malaikat Tuhan dikirim sama Tuhan. Kalau baca firman Tuhan ya, Departemen Pertahanan itu dipimpin sama Michael. Departemen Penerangan dipimpin sama Gabriel. Dia yang datang selalu kasih berita. Pas pampresnya tuh kerub. Itu yang paling dekat sama hadirat Tuhan. Bukannya berarti hadirat Tuhan harus dijaga, enggak. Dia adalah kerub yang jaga ketika manusia diusir dari Taman Firdaus. Ada satu yang dipecat dari posisinya, namanya Lucifer. Dia pemimpin Departemen Praise and Worship. Waktu dia dipecat, firman Tuhan bilang apa? Aku mencari penyembah-penyembah yang menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Siapa? Saudara dan saya. Kita diminta untuk mengganti posisi dia. Itu sebabnya iblis paling benci sama kita. Benci banget sama kita. Ya, itu urutannya sebenarnya. Dan itu kisahnya luar biasa sekali sebenarnya. Ya, ini adalah salah satu malaikat Tuhan. Ada kemungkinan besar ini Michael, dan dia bilang neither. Neither berarti bukan kawan, bukan lawan. Saya diutus sama kerajaan sorga. Saya kerja buat kerajaan sorga. Saya ditempatkan di sini untuk membantu kerajaan sorga apa yang dia mau lakukan buat hidup kamu. Jadi pernyataan yang sungguh ajaib sebenarnya. Nah, coba perhatikan ini. Yosua pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 16. Perhatikan apa yang terjadi di sini. Yosua 6 ayat 12 sampai 16. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi. Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan, tabut perjanjian tadi kita bahas. Ya, hadirat Tuhan ada bersama dengan mereka berarti. Semuanya dilambangkan dengan fisik toh. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Jadi ada imam-imam di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Perhatikan ini, sedang orang-orang bersenjata loh. Berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan sementara sangkakala terus menerus ditiup. Alkitab membeberkan ketika mereka mengitari tembok Yeriko, barisan yang pegang senjata itu udah di depan. Dan tidak pernah sekalipun Tuhan bilang sama mereka untuk gunakan senjata mereka. Karena Tuhan bilang apa? Kamu kelilingi selama 7 hari, ya kita udah tahu prosesinya. Dan di hari terakhir mereka itu diminta nantinya berteriak. Dan di hari terakhir karena mereka adalah bangsa yang suka bersungut-sungut. Yosua ngomong begini sama mereka. Coba lihat ini. Dia katakan begini. Di hari yang terakhir ya. Di hari yang terakhir. Ada sebuah kalimat yang dia katakan kepada mereka supaya mereka diam, supaya mereka tidak komplain. Yosua 6 ayat 10, coba lihat ini. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah maka kamu harus bersorak. Bapak Ibu, mereka bangsa yang dikenal dengan bersungut-sungut. Ada kemungkinan di hari ke-7 mereka bersungut-sungut. Bisa aja Tuhan bilang ini, bersungut-sungut. Oke deh, kiterin lagi sekarang ya 7 hari lagi. Kelar loh. Makanya di hari terakhir Yosua itu sampai gitunya was-wasnya mereka bilang, jangan ngomong apa-apa. Karena 1 hari, 2 hari. Kan mereka pasti bertanya, ini suruh bawa senjata ngapain? Ayo dong kita perang aja. Enggak, diem aja, diem. Keliling, tiup sangkakala, keliling, tiup sangkakala. Belum lagi kalau mereka dicibir sama tentara Yeriko. Ngapain sih lo? Kayak orang bego gitu. Lo pikir lo bisa hancurin tempat ini? Ayo.
Bangsa itu dikenal dengan bersungut-sungut. Makanya di dalam sebuah tembok pergumulan hidup kita selalu naikkan yang namanya ucapan syukur. Sangkakala adalah lambang ucapan syukur. Makanya Yosua wanti-wanti di hari terakhir, jangan ngomong apa-apa, jangan ngomong apa-apa, tunggu aba-aba dari saya. Tuhan berperang bagi kita. Dan Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya di saat-saat seperti begitu. Dan justru di dalam saat-saat yang begitu aneh, kemuliaan Tuhan dipertontonkan. Dan saya begitu bangga karena tanggal 27 Juni kemarin di sebuah desa di Sukabumi, sebuah tempat retreat, didatengin sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan anak-anak yang lagi retreat, tempat itu dirusak, motor dibuang ke sungai, mobilnya dibaret-baret, kaca-kaca dipecahkan, salib dihancurkan, bla 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 segala macam. Di jam 1.15 siang. Kita udah tahu dengan berbaik hati Gubernur Jawa Barat memberikan uang ganti kerusakan-kerusakan di sana 100 juta. Dan ketika uang itu diberikan kembali kepada rumah ibadat setempat oleh pemilik villa, bagi saya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika Tuhan yang bela kita, ketika Tuhan yang memberikan hikmat kepada manusia, kita adalah orang yang memberikan kasih Tuhan. Karena Alkitab katakan saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi saya. Bagi saya pemilik villa itu mengasihi orang yang berbuat salah kepada dia. Karena terlebih dahulu Kristus telah mengasihi dia. Bagi saya kemuliaan Tuhan dinyatakan di bumi Indonesia. Dan saya begitu percaya. Karena kejadian kemarin banyak jiwa terima Yesus sebagai Juru Selamat. Banyak jiwa. Dan sudah terbukti berkali-kali setiap kali ada aniaya, ketika ada respon yang penuh dengan kasih, jiwa demi jiwa melihat, menyatakan kemuliaan Tuhan dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Itu yang terjadi. Jadi kalau ada orang bilang begini, doain Pak supaya Indonesia damai. Nggak apa-apa kita doain Indonesia damai, tapi Matius 24 bilang apa? Di akhir zaman aniaya makin banyak. Jadi yang juga kita patut doakan adalah Tuhan tolong supaya kami kuat dan Tuhan tolong supaya respon kami benar sesuai dengan kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Bayangin kalau firman Tuhan ngajarin kamu harus saling mengasihi sama seperti kasih orang itu kepada kamu. Wah, kelar kita. Karena setiap orang sanggup berbuat salah kepada kita. Tapi kasih dan respon kita kepada orang lain berdasarkan kasih Yesus kepada saya. Kepada saudara. Saya terkesima dan saya bilang terima kasih Tuhan buat respon yang luar biasa ini. Itu Yeriko-nya orang. Ketika ada Yeriko dalam hidup kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena gak pakai kuat dan gagah kita. Alkitab katakan barisan terdepan itu bawa senjata. Gak pernah dipakai Bapak Ibu. Tembok itu runtuh. Tembok itu kita bisa jalan di atasnya. Tembok itu bisa menjadi tempat tinggal. Rahab itu tinggal di situ. Di temboknya Yeriko. Bayangin setebel itu temboknya, sampai bisa dijadikan rumah di dalam situ. Setebel itu temboknya. Tembok setebal itu. Nggak pakai bom, nggak pakai senjata, nggak pakai perkakas apapun. Tembok itu runtuh karena ada kuasa Tuhan di balik ucapan syukur. Di balik sebuah tiupan sangkakala. Hadapi masalahmu dengan ucapan syukur. Karena Tuhan yang bekerja atas hidupmu. Dan yang terakhir, ada sebuah tempat namanya Sungai Yordan. Di dalam Sungai Yordan, pertama kali sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka menginjakan kaki di Sungai Yordan. Kalau kita lihat topografi daripada Israel, Sungai Yordan adalah the lowest point of Israel. Itu tempat yang paling rendah secara elevasi. Karena di samping Sungai Yordan itu ada sambungannya ke Danau Galilea dan sambungannya lagi ke Laut Mati. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana, ya kita pernah adakan baptisan berkali-kali di sana. Bapak Ibu kan tahu betapa rendahnya tempat itu sampai kepada Laut Mati. Ya, berapa ratus feet kaki di bawah permukaan air laut. Rendah sekali. Di tempat itu. Di tempat itu. Mereka menginjakkan kaki mereka dengan tabut perjanjian Tuhan. Sungai Yordan kebelah. Kebelah. Dan kalau Bapak Ibu tahu di Sungai Yordan, setelah tempat itu disingkapkan sama Tuhan, mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Ribuan tahun setelah itu, Yesus dibaptis di situ. Dan apa yang dikatakan Bapa di sorga? Inilah anak yang ku kasihi.
inilah anak yang kukasihi, itu disebutkan sampai 2 kali oleh Bapa di sorga. Yang pertama di Sungai Yordan, di tempat terendah, yang satu lagi di Gunung Hermon. Ketika Yesus dimuliakan, transfigurasi, yang sebelahnya ada Elia dan Musa. Di gunung yang paling tinggi, yaitu Hermon, 9.000 feet, itu adalah gunung atau elevasi paling tinggi di Israel. Keluarlah kata-kata berikutnya, inilah anak yang kukasihi. Dengan kata lain, Yesus kasih tahu begini sama kita. Aku adalah anak yang dikasihi Bapakku, di tempat rendah, di tempat yang paling tinggi. Lakukan itu kepada sesamamu. Mulai dari anak-anakmu. Anakmu ada di tempat rendah, kasihi dia. Anakmu ada di tempat yang paling tinggi, pujilah dia. Lakukan itu kepada orang di sekitarmu. Ada orang-orang yang mungkin sedang bergumul, dan saat itu dia nyebelin bagi kita. Ada di tempat paling rendah, kasihi dia. Karena kasih kita kepada dia berdasarkan kasih Kristus kepada kita. Itu lambang daripada Yordan. Karena di lambang daripada Yordan, itu lambang daripada sebuah provisi Tuhan yang double dikasihnya. Provisi Yordan itu sesuatu yang double. Kita tutup dengan ini ya. Yosua pasalnya yang ke 1 Raja-Raja maksud saya, 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai 9 mengatakan begini. Ada sebuah hal yang sungguh luar biasa di Sungai Yordan yang terjadi. Karena di 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 9 mengatakan begini, berkatalah Elia, 2 Raja-Raja 2 ayat 6, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau, lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi Sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya, siapa? Elia dan Elisa, dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, perhatikan ini, sebelum Elia terangkat ke sorga, dia bilang begini, sama anak mentornya, dia bilang begini, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Ini respon daripada Elisa kepada Elia. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Itu dalam bahasa aslinya begini, give me a double portion what you have. Apa yang kamu punya, berikan kepada saya double. Ini adalah sebuah kultur ya di dalam bangsa Yahudi. Kalau Bapak Ibu baca di Ulangan 21 ayat 17, itu biasanya yang bungsu minta kepada yang sulung double porsi. Itu biasa sih, itu kultur biasa. Jadi waktu dia ditanyain itu sama gurunya, dia bilang sebagai anak mentor nih ya, kamu mau diangkat ke sorga, berikan double portion kepada saya. Berarti mujizat yang dilakukan sama Elia akan menjadi double portion buat Elisa. Perhatikan prinsip ini, saya tutup dengan ini. Yang Elia lakukan selama dia hidup, itu jumlah mujizatnya ada 14. 14 ya. Kalau sampai dia minta double portion, berarti harus ada berapa? 28 ya. Mujizat yang pertama, itu dilakukan ketika Elia naik ke sorga, Elisa mau balik, dia ambil jubahnya Elia, dia hajar Sungai Yordan dengan jubahnya, kebelah sungainya. Itu mujizat pertama. Dan mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat terus terjadi dalam hidupnya Elisa. Dan sampai ke mujizat ke-27, Elisa meninggal. Dan semua orang kalau baca gini, ya gagal deh. Sama seperti murid-murid Yesus. Mereka yang di mentor sama Yesus cuma 12. Yang satunya mati bunuh diri. Dan semuanya kabur waktu Yesus disalibkan. Yang berdiri depan kayu salib cuma Yohanes. Orang-orang terdekat pasti bilang gini, sayang ya, nggak ada tim cadangan. Semuanya kabur. Yesus tenang aja, karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Mereka menggegerkan dunia dengan Injil ketika mereka dapat kuasa kebangkitan. Dan Tuhan suka melakukan hal-hal seperti ini yang dipandang manusia gagal. Mujizat ke-27, Elisa meninggal. Meninggal ya, udah selesai ya. Ini yang terjadi.
Coba baca sebagai ayat penutup 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Elisanya udah mati. 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkannya merekalah mayat itu ke dalam kuburnya Elisa. Lalu pergi. Dan demi mayat itu kena tulang-tulangnya Elisa. Elisa udah jadi tulang Bapak Ibu. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Itulah mujizat ke-28. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan gunakan bahkan tulangnya dia untuk membangkitkan mayat. Karena kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan sudah janji double portion dan apapun profesi Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Dan dia suka pakai hal-hal seperti begini. Supaya dia mencelikkan mata orang. Dan orang melihat kemuliaan Tuhan. Saya punya datanya. Satu-satu mujizat yang dia lakukan. Dan betul sampai ke titik 27 dia mati. Dan Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Itu sebabnya hari ini yuk di dalam kehidupan kita saya gak tahu kita ada di dalam titik mana. Di titik Gilgal mungkin. Kita ada di titik di mana kita meragukan hadirat Tuhan mungkin. Mungkin di hari ini kita sedang bergumul. Pastikan kita bergumul, walaupun kita bergumul, keluarkan kata-kata pujian dari mulutmu. Karena Tuhan yang berperang bagimu. Dan setelah ini semuanya terjadi. Ada double porsi Tuhan sudah siapkan bagi kita. Karena Tuhan gak pernah gagal. Tuhan yang membawa kita naik bukan turun. Dan memang naik tuh gak enak. Itu sebabnya ketika kita lagi naik kan pakai gigi satu ya. Naik pakai sepeda juga gak enak. Dan kita kan biasanya ngiri lihat orang yang turun. Set, kok gampang banget turun. Kita gak dibawa turun, kita dibawa naik. Dan memang gak enak. Tapi Tuhan lagi bawa kita ke puncak. Kita akan dibawa terus naik dan bukan turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Itulah janji Tuhan.